Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk kembali beribadah bersama-sama dalam ibadah live Grace yang Lungkol Yesus Kristus dan Tuhan Yesus menyertai setiap kita semua. Pada pagi hari ini kita mau menaikkan ucapan syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
ampun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu yang besar dalam hidup kami. Engkau mati untuk menebus dosa-dosa setiap kami Tuhan. Engkau mati karena Engkau mengasihi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku terus memegang firman-Mu Bapa, sebab firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang akan menuntut setiap langkah-langkah kami Tuhan.
kita semangat. Tadi WL menyanyikan lagu syukur bagi Tuhan. Biar pada pagi ini, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita tahu WL menyanyikan lagu begitu maha pengorbanan Tuhan dalam hidup saudara. Tak ternilai harganya. Dia mau berkorban karena dia mengasihi saudara. Pada pagi ini kita akan dengan firman Tuhan. Judul firman Tuhan, tema kita adalah kenapa orang percaya dalam segala hal harus mengucap syukur. Kenapa orang percaya dalam segala hal harus mengucap syukur. Ntar kita dengan firman Tuhan. Sebelum kita dengan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Biar Allah Roh Kudus memberkati kita pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, terlalu mahal pengorbanmu di kayu salib buat hidup kami. Kami adalah orang-orang berdosa, dan Engkau datang ke dalam dunia menyelamatkan, dan Engkau mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami pada pagi ini. Kami buka hati kami Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Biar firman yang kami dengar pada pagi ini memberkati jasmani kami dan memberkati rohani kami. Kami siap Tuhan pada hari membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi saudara kami kasihin, tema yang pagi ini saudara sudah didengar. Kenapa orang percaya di dalam segala sesuatu harus mengucap syukur. Kita baca firman Tuhan bersama-sama dengan saya, yaitu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika 18 ayat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah dalam segala hal. Saudara, dalam segala hal, ya, saudara, banyak orang mengucap syukur kalau mereka diberkatin Tuhan, mendapat uang begitu banyak, dapat mobil baru, dapat rumah baru, dan dapat jabatan baru di dalam pekerjaan, baru mengucap syukur. Itu tidak salah, itu baik. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam mengucap syukur adalah di dalam segala hal. Ya, kalau saudara diberkati, ya puji Tuhan, saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, tetapi yang disinilah yang Tuhan inginkan adalah orang yang mengucap syukur adalah dalam segala hal, ya, bersyukur dalam apapun juga, bersyukur dalam apapun juga. Tuhan suka orang percaya yang selalu mengucap syukur. Orang percaya selalu mengucap syukur. Orang yang bersyukur selalu percaya pertolongan datangnya dari Tuhan. Ingat saudara, orang percaya selalu mengucap syukur. Itu yang disukai, disenangkan oleh Tuhan. Kalau kita dapat uang berkelimpah, mengucap syukur itu mudah. Kalau saudara dapat mobil baru, mengucap syukur itu mudah. Tetapi saudara, firman Tuhan mengatakan dalam segala hal, yang paling sulit adalah mengucap syukur di saat engkau di dalam masalah. Seperti sekarang, dalam masalah pandemik ini, saudara, apakah engkau masih bisa mengucap syukur? Di saat engkau dalam keadaan sakit, masihkah engkau masih mengucap syukur di hadapan Tuhan? Di saat engkau mendapatkan potongan gajimu, apakah engkau masih bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan?
Di saat engkau mendapat PHK, masihkah engkau mengucap syukur kepada Tuhan? Ingat saudara, orang-orang percaya dalam segala hal apapun yang engkau terima, baik itu berkat maupun masalah, baik itu sehat maupun itu sakit, itu yang Tuhan inginkan adalah engkau mengucap syukur. Ya, karena saudara tahu orang percaya, ingat orang percaya kenapa saya mengucap syukur? Karena mereka percaya ada pertolongan Tuhan. Saudara, kalau umpamanya orang baik kepada kita, kita ya berterima kasih kepada orang itu, ya mudah. Tetapi bagaimana kalau orang itu jahat kepada saudara? Masihkah engkau mau menerima orang itu yang menyakitkan hatimu? Atau saudara, waktu saudara bekerja, bos saudara tidak adil kepada saudara, apakah engkau masih bisa mengucap syukur yang ketidakadilan itu? Saudara sudah berbuat baik kepada orang lain, tapi orang lain membalas kepada kita yang tidak baik. Masihkah engkau mengucap syukur kepada orang itu? Jadi Bapak Ibu Saudara yang kami kasihin, bersyukur dalam segala hal apapun juga. Saudara, orang mengucap syukur adalah orang itu percaya akan ada pertolongan Tuhan. Saudara, waktu saudara memiliki kekasih baru, oh terima kasih, saya bersyukur dapat calon istri saya wanita yang tercantik. Atau saudara mendapatkan calon istri saudara, ya biasa-biasa saja, apakah kau masih mengucapkan syukur kepada Tuhan? Jadi saudara yang kami kasih, kenapa kita mengucap syukur? Karena saudara percaya ada pertolongan Tuhan. Kalau tetangga saudara mendapatkan begitu banyak berkat, begitu banyak yang mereka terima dari mereka hasil kerja, tetapi saudara sudah bekerja sungguh-sungguh, tetapi saudara tidak mendapatkan seperti tetangga saudara yang begitu berkelimpahan. Di sini kuncinya. Belajar mengucap syukur. Jangan pernah komplain kepada Tuhan. Tuhan, kau tidak adil, tetangga sebelah saya diberkati berkelimpahan, kok saya tidak ada seperti tetangga saya. Kerja sama-sama. Kenapa Tuhan? Saudara, kita tidak tahu rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Tetapi kalau saudara berani bertindak mengucap syukur di hadapan Tuhan, tugas kita adalah mengucap syukur kepada Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan kita melakukan apa yang perintah Tuhan. Nah, baru itulah Tuhan akan kirimkan janjinya buat saudara yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat yang kedua. Kita tahu pertolongan datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi saudari kami kasih, orang yang mengucap syukur adalah orang yang percaya akan ada pertolongan Tuhan. Jadi saudari kami kasih, mari kita ubah mulai pada hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang. Waktu engkau datang pagi-pagi untuk engkau bersekutu, berdoa sama Tuhan, mulainya perkataan, Tuhan engkau baik, kasih setiamu yang selalu dalam kehidupan kami. Kan tadi pujian mengatakan, syukur kepada Tuhan, syukur karena kasih, bersyukur kepada Tuhan. Dan kau berikan kepada saudara dan saya. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena kabar dan Tuhan berikan
bagi kita syukur. Jadi saudara, pujian yang WL tadi nyanyikan, apapun dalam segala hal. Ingat saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini, dia kaya, rela menjadi miskin. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Yesus datang ke dalam dunia ini tidak dalam dosa, tetapi dia mau memikul dosa saudara. Karena apa? Karena kita percaya. Saya percaya pada pagi hari ini, kalau kita punya mindset, kalau kita punya pola pikir kita pada hari ini, kita belajar mengucap syukur, saya percaya jalan hidupmu diberikan sukacita kepada Tuhan. Kita sebagai orang tua, kalau ada anak kita, ya, dia selalu berkata, "Papa, terima kasih." Gitu. Saudara, sebagai orang tua itu rasanya bahagia benar, senang. Anak selalu bersyukur. Saya bersyukur, saya bersama dengan keluarga Ishak Ruslim, saya bersyukur Tuhan, orang tua saya begitu mengasihi saya. Wajar loh sebagai anak mengucap syukur kebaikan orang tua. Gitu. Jadi saudara yang kami kasih, seharusnya saudara, apapun yang saudara terima dalam hidup saudara, maupun itu dalam kesulitan, maupun dalam keadaan penyakit, maupun di dalam keadaan kekurangan, saudara, mari kita mulai belajar mengucap syukur. Kata mengucap syukur itu memang berat saudara, di saat engkau dalam keadaan masalah. Tapi saudara minta kuasa Roh Kudus bersama dengan saudara. Apabila Roh Kudus turun dalam hidupmu, engkau begitu mudah untuk berkata-kata mengucap syukur. Jadi saudara, orang bodoh tidak pernah mengucap syukur. Apa yang mereka miliki. Sekali lagi, orang bodoh saja yang tidak pernah mengucap syukur. Apa yang Tuhan telah berikan, apa yang kau tidak punya. Ya, kalau mereka selalu khawatir dengan apa yang tidak dia miliki. Orang bodoh khawatir apa yang tidak miliki. Tadi kan saya sudah bilang, kalau tetangga kita TV-nya baru begitu besar, tetapi saudara, mereka tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia lihat. Saudara, akhirnya saudara begitu marah dalam hidup saudara. Khawatir. Orang bodoh adalah orang yang tidak pernah bersyukur. Mereka hidupnya selalu khawatir. Orang yang tidak pernah bersyukur adalah orang yang hidupnya selalu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tapi orang yang bersyukur adalah orang yang bijak, kata firman Tuhan. Yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang selalu percaya akan ada pertolongan Tuhan. Orang yang bersyukur yang selalu tinggal selalu bersama dengan Tuhan. Mulai pagi hari ini biar hati kita, biar Tuhan memberkati saudara, membuka hatimu. Biar Tuhan mengubah hatimu. Biar hatimu diperbaharui. Janganlah sampai Tuhan kata, orang bodoh tidak pernah bersyukur dan apa yang mereka miliki. Apa yang mereka miliki. Saudara, kalau hari ini kita punya sepeda atau kita masih ngontrak, kita belajar mengucap syukur. Tuhan masih memberkati kita. Mungkin kalau kita makan tidak semewah seperti teman-teman kita, ya, mungkin kita cuma makan satu hari 2 kali, atau kita makan cuma ya ala kadarnya, saudara. Mari kita mengucap syukur. Jangan menilai orang lain, tapi biarlah kita hati kita pada hari ini bersyukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudari kami kasih, Tuhan suka dengan orang yang mengucap syukur. Tuhan senang. Ya, tadi kan firman Tuhan mengatakan bahwa bersyukur dalam segala hal, bukan ada berkat, tapi coba biarpun tidak mendapat berkat, bersyukur. Ya, sekalipun teman kita tidak mendapat uang seperti orang lain berkelimpahan, biarlah kita belajar mengucap syukur. Berat,
Tetapi mari kita lakukan. Kita lakukanlah langkah-langkah kita untuk menyerahkan hidup kita. Orang yang bersyukur adalah selalu yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Seperti orang yang sedang berjualan atau dagang atau sebagai marketing. Kalau hari ini Tuhan berikan 2, belajar mengucap syukur. Kalau Tuhan berikan 10, tetap belajar mengucap syukur. Tapi apabila Tuhan memberikan 1, masihkah engkau mengucap syukur di hadapan Tuhan? Jangan seperti seorang yang diberikan oleh tuannya 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Yang 5 dia kembangkan mengucap syukur. Yang 2 dia kembangkan mengucap syukur. Tapi yang 1 dia bersukut-sukut. Dia mengatakan, Tuhan engkau tidak adil. Saudara yang kami kasih, saya percaya. Waktu talenta 1 itu yang Tuhan itu berikan. Kalau dia lakukan, saya percaya 1 akan menjadi 2. Jadi kuncinya adalah mengucap syukur. Apa yang engkau terima hari ini dan apa yang engkau terima bulan depan, apa yang engkau terima tahun depan, tetap belajar mengucap syukur. Ya, di dalam segala sehat maupun sakit. Saya mau sidang jemaat yang kami kasih. Saya yakin, saya percaya juga bahwa engkau pun dalam pergumulan yang begitu berat. Ya, suamimu dapat PHK. Kamu harus membayar uang sekolah. Tapi mari kita melangkah pada pagi hari ini dengan perkataan Tuhan engkau baik. Coba yuk kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan engkau baik. Ya, puji Tuhan. Waktu engkau berkata Tuhan engkau baik, saya percaya kasih anugerah Tuhan akan ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Biarlah kasih Tuhan memberkati hidupmu dan menolong dalam keluargamu. Dalam keadaan suka dan duka, percayalah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saudara. Biar pada pagi hari ini, saudara dan saya, mulai ntar malam, besok, pagi, kapanpun, kita berdoa sama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan apa yang kami makan pada hari ini. Ya, kan Tuhan bilang, apa yang kamu makan pada hari ini, itulah berkat Tuhan. Besok urusan Tuhan yang akan menolong saudara. Suatu saat saudara ada seorang karyawan yang dia bekerja. Karyawan ini dia mendapatkan tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka kerjakan. Tapi ada seorang yang bekerja tapi mereka tidak begitu sama seperti mereka. Tapi saat karyawan yang ini, saudara, sekalipun merasa bahwa tidak adil bosnya, tetapi dia menerima dengan ucapan syukur. Dengan tidak pernah mengeluh dalam pekerjaannya. Dan berapa bulan kemudian, bos itu memanggil, kamu adalah orang yang disiplin. Kamu adalah orang yang sangat luar biasa. Tidak pernah mengeluh apa yang kau dapat dari perusahaan. Sekarang hari ini, dia mendapat jabatan yang tidak dia pikirkan. Kenapa demikian? Karena mereka tidak menuntut. Orang bersyukur adalah orang yang tidak pernah menuntut dalam perusahaan. Orang bersyukur adalah orang yang tidak pernah mengeluh dalam masalahnya. Itulah yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa bersama-sama pada pagi hari ini. Saudara, maukah saudara dengan saya berjanji, Tuhan, saya mau belajar mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan, bukan hanya di mulut, tapi di hati kami juga. Kami mau belajar mengucap syukur kepadamu Tuhan. Saudara, hari ini kita mengalami perjamuan kudus. Biar perjamuan kudus ini boleh menjadikan berkat buat saudara dan saya. Saudara tahu bahwa perjamuan kudus adalah kasih Tuhan kepada saudara. Pemberian Tuhan kepada saudara. Dia mengasihi saudara. Bukan hanya mengasihi, tapi dia juga berkorban buat saudara. Menebus segala dosa-dosa saudara.
Mari saudara angkat perjamuan kudusmu pada hari ini. Saudara bisa mengambil air, atau saudara bisa memakai biskuit. Saudara bisa memakai Fanta, atau saudara bisa mengambil air putih pun. Yang penting makna perjamuan kudus ini adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di saat itu saudara, di tengah-tengah Tuhan Yesus mau diserahkan, dia mengambil roti, dia berkata, inilah tubuhku. Tubuh yang bercacat, dia rela tubuhnya dihancurkan. Karena Yesus cinta kepada saudara, mengasihi saudara, supaya setiap orang percaya kepadanya, melalui tubuh Kristus, engkau semakin dikuatkan oleh Tuhan. Angkatlah roti ini. Mari kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Ampuni kami Tuhan. Kalau ada perkataan, perbuatan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan, biarlah karena kasih pengorbanan-Mu di kayu salib, kami boleh semakin dikuatkan. Kami semakin dewasa di dalam Engkau. Kami boleh semakin mengerti rencana-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami di dalam dunia ini. Sebelum kita makan bersama-sama, maukah saudara pada hari ini tetap engkau setia kepada Tuhan? Tetap engkau mengasihi Tuhan? Maukah engkau sudah pada hari ini mengasihi Tuhan? Baiklah, kita makan bersama-sama. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah tubuh Kristus boleh tinggal bersama-sama kami. Biar kami boleh dikuatkan di dalam Engkau. Biar hidup kami bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup selalu di tengah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saat itu Yesus mengambil cawan, dia berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh dari Yesus. Oleh dari Yesuslah dosa-dosa kita ditebus. Dulu kita sebagai hamba, tetapi oleh darah Yesus kita diperdamaikan. Sekarang kita menjadi anak-anak Allah. Dulu kita adalah orang-orang yang tidak ada pengharapan, tetapi waktu Yesus disalibkan, kita boleh mendapat pengharapan bersama dengan Yesus. Saudara, kalau saudara pada pagi ini dengan datang dengan tubuh yang sakit, percayalah, oleh bilu-bilu Yesus, oleh darah Yesus, penyakitmu telah disembuhkan. Dan dosamu telah diangkat di kayu salib. Dan penyakitmu telah diangkat di kayu salib. Pada hari waktu engkau minum, percaya dengan iman, bahwa masalahmu, dosamu, ingat dengan iman, Tuhan ampuni. Sebelum kita minum bersama-sama, maukah saudara mengikuti perintah Tuhan? Pergilah, jadikanlah semua muridku. Maukah engkau menjadi saksi Tuhan? Dimanapun kau berada, maukah engkau menjadi saksi Tuhan? Ya, amin. Dan tinggalkanlah hidup yang lama. Dan serahkan kepada Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus saja yang menolong, dari Yesus menolong. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Dan terima kasih Tuhan, Engkau telah mengangkat beban kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyembuhkan penyakit kami. Kami percaya pengorbanan-Mu dalam hidup kami begitu mahal. Biar kasih Tuhan memberkati kami. Dan kami percaya, kami mulai pada hari ini, kami selalu mengucap syukur kebaikan yang Tuhan berikan, pertolongan yang Tuhan berikan, pengorbanan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar kasih Allah memberkati kami dan menjaga kami. Tuhan, kami berdoa kepada sidang jemaat yang hari ini mendengar firman Tuhan dan mengalami perjamuan kudus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkatin keluarga-keluarga dan yang telah mendengar daripada renungan dan puji-pujian dan ibadah pada pagi ini. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memulihkan dalam hidupmu. Dan Tuhan akan membuka mata rohanimu dengan engkau menerima
dengan apa yang kau terima dari Tuhan. Belajar mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus kami berdoa untuk Bapak Ambarita. Tuhan terus menjamah dan Tuhan akan memulihkan. Tuhan juga menolong Saudara Budi. Tuhan juga memberikan kesehatan. Biar Tuhan juga memberikan supaya mata rohani mereka boleh terus percaya kepada Tuhan Yesus yang selalu menolongnya. Tuhan, kami berdoa Tuhan, seluruh sidang jemaat yang punya masalah, kami percaya pada pagi ini Tuhan telah memikul segala dosa-dosa kami. Dan kami boleh berjalan hidup di dalam berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, perjamuan kudus pada pagi ini. Biar kuasa Roh Kudus menyertai kami pada hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Mari saudara yang kami kasih, kita mengangkat tangan pada pagi ini. Biar berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupanmu. Sidang jemaat yang kami kasihin, biar pada pagi ini terimalah berkat kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus menghantar saudara pada pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin. Saudara, Tuhan berkati. Saudara, kalau saudara ingin memberikan perpuluhan, jangan lupa saudara bisa membaca perpuluhan ini di bawah ini saudara ya. Nanti saudara akan bisa memberikan perpuluhan maupun persembahan untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Tuhan. Kami percaya pada pagi ini Tuhan memberkati kita dan tetap semangat di dalam Tuhan.